Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen marketing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zana Natania, NRP terakhir 135. Nama saya Faizu Afi Prastianto, NRP terakhir 136. Nama saya Alfiana Vela Sufa, NRP 140. Dan satu lagi teman kita, Mince, NRP terakhir 152. Nah, jadi di sini yang akan kita bicarakan dari yang kita peroleh dari TED Talk kemarin, pengisinya yaitu adalah Franz Krebs. Beliau itu merupakan salah satu kepala kemitraan strategis di Opus Clip. Nah, eh, alat pengeditan video berbasis AI nomor satu yang digunakan oleh lebih dari 10 juta content creator dan bisnis di seluruh dunia. Sebelum bergabung dengan Opus Clip, beliau ini merupakan salah satu karyawan ke-16, salah satu karyawan ke-16 di Hopin dan StreamYard, sebuah perusahaan virtual event dan live streaming yang dijuluki oleh Shift sebagai startup dengan pertumbuhan tercepat di Eropa sepanjang masa. Nah, beliau juga merilis buku yang judul The Book on Partnerships, How Startup Work with Partner to Sell More, Add Features, and Get Acquired. Nah, buku tersebut merupakan panduan mendasar yang dipenuhi dengan cerita dan wawasan dari 50 lebih pakar industri. Nah, buku itu juga menjelaskan bahwa kekuatan kemitraan dengan cara yang paling sederhana. Nah, beliau juga dikenal sebagai kontributor dan pembicara aktif dalam topik kemitraan melalui berbagai podcast, blog, acara, dan konferensi. Serta menjadi host dari salah satu podcast kemitraan paling populer, yaitu The Partnership. Nah, Franz ini berasal dari Jerman. Dan sekarang dia tinggal bersama istri dan putrinya di San Francisco, di mana yang ia juga secara rutin mengadakan meet up kemitraan bulanan bersama komunitas partnership leaders. Nah, untuk pengalamannya, dia itu banyak ya, ada 4, kayak mulai dari Opus Clip, nah AI video editing, kemudian ada Hopin, platform virtual events, kemudian Takedown, platform mikro video, dan project-project lainnya. Dan penghargaan dan prestasinya juga banyak, kayak Leader of Tomorrow, top 500 talenta teknologi Belanda di bawah 25 tahun, alumni program akselerator dengan gelar sarjana, predikat cum laude di bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian Tech London Advokat 25 under 25 under 25. Kemudian untuk pendidikannya ya itulah banyak ya. Oke, next. Nah, untuk video overview-nya, dalam video TEDx yang berjudul There's No Luck, Only Good Marketing, Friends ini berbicara kayak dia tuh mention bahwa kesuksesan itu nggak perihal tentang keberuntungan doang. Nah, jadi kayak kan banyak nih orang yang wah dia sukses ya karena beruntung gitu-gitu gitu. Dah dia tuh di TED Talk itu dia tuh nggak menerangkan bahwa sukses itu nggak cuman perihal keberuntungan doang. Nah, tapi juga gimana dalam pemasaran, strategi pemasaran ketika orang itu bisa sukses. Kemudian selain dari strategi pemasaran yang baik, terus kemudian pemahaman yang mendalam tentang konsumen behavior dan distribusi yang efektif. Nah, belum buka bicaraan dengan contoh produk atau konten yang viral. Kemudian ia juga memperkenalkan konsep Carly Believers yang dimana kelompok kecil konsumen awal yang sangat penting untuk membangun momentum penyebaran pesan. Jadi kayak kepercayaan konsumen itu kayak di awal dalam apa ya, identitas branding itu kayak diperlukan banget gitu. Terus ia juga menyoroti storytelling adalah inti dari pemasaran yang efektif. Jadi kayak cerita yang menyentuh. Jadi via apa ya, perasaan gitu sama konsumennya, membangun perasaan, chemistry gitu tentang teknikalitas tentang produk. Nah, menurut fans juga manusia tuh
nggak menyebarkan produk dari storytelling itu, tapi menyebarkan cerita. Jadi orang itu tertarik dari backgroundnya gitu. Terus, Friends juga membahas pentingnya eksperimen dalam pemasaran menggunakan berbagai kanal seperti media sosial, email, komunitas online, dan lain-lain, hingga pesan pribadi juga. Kemudian, ia juga kan hal terpenting bahkan bisa lebih krusial daripada kualitas produk itu sendiri. Nah, ide yang hebat itu nggak akan pernah dikenal sama dunia, nggak akan pernah menjadi sebuah ide yang hebat tanpa strategi marketing yang baik. Kalaupun kita hanya menunggu keberuntungan aja itu nggak akan ada ujungnya, nggak akan kita bakal mencapai keberuntungan itu tanpa sebuah strategi marketing yang baik. Oke, next. Kemudian dengan kita memahami prinsip-prinsip pemasaran yang telah disampaikan oleh Franz, yang pertama, produk dan kebutuhan pelanggan. Nah, beliau menjelaskan produk itu adalah kita dan semua kemampuan yang kita miliki. Sedangkan kebutuhan pelanggan adalah kebutuhan pelanggan kita yang kita butuhkan untuk kesuksesan kita. Jadi, eh, kita itu nggak akan bisa sukses tanpa kita itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi intinya pelanggan itu harus puas dulu dan keinginannya itu terpenuhi, baru bisa kita sukses dengan apa yang produk yang akan kita jual. Kemudian kebutuhan pelanggan itu terbagi menjadi dua. Nah, kebutuhan yang emang pada umumnya sama kebutuhan yang privacy. Nah, kebutuhan yang privacy itu kita nggak tahu gimana emang. Jadi kayak kebutuhan itu nggak tampak jelas. Jadi gimana kita bisa mendapatkan kebutuhan privasi itu secara research and development secara bertahap. Jadi semakin berkembang bisnis, jadi harus tetap research. Dari sana akan tampak tuh eh da akan tampak, customer behavior-nya. Dari di sana baru kita dapat menemukan, apa keinginan privacy dari customer kita. Jadi kayak, oh ternyata sebuah keinginan yang nggak mereka ungkapkan, tapi itu adalah sebenarnya keinginan mereka. Bahkan mungkin, customer kita nggak sadar bahwa itu adalah keinginan mereka, gitu. Prinsip kedua yang dibahas oleh Friends itu ada place and convenience. Ia menjelaskan bahwa kebanyakan produk kadang kala gagal terjual karena pelanggan tidak tahu di mana harus mendapatkan produk tersebut. Nah, jadi kan kadang kayak misalnya kita pengen beli sesuatu nih, tapi kita nggak tahu di mana sih kita bisa dapetin barang itu. Nah, itu banyak terjadi. Nah, itu termasuk dalam strategi marketing yang kurang baik. Begitu. Nah, kadang kita juga mikir kan pasar yang kita tuju itu udah tepat. Padahal tanpa kita mempertimbangkan opsi lain daripada, itu kayak, ya udahlah ini udah tepat nih pasarnya, nggak peduli yang lain gitu. Kan kita mikir gitu kan hanya berdasarkan, apa ya, pengetahuan kita doang tuh. Nah, namun pada kenyataan yang disampaikan oleh Friends itu, tempat yang paling jelas untuk bertemu dengan pelanggan itu bukan tempat di mana paling membutuhkan kita. Jadi yang bahkan kita mikir kalau, "Oh, di sini nih mereka tuh butuh kita." Itu padahal enggak, padahal pelanggan itu kita dapatkan di tempat yang kita mikir yang kita nggak expect lah intinya, seperti itu. Nah, Friends ini memberikan analogi juga, jika seorang mendekati mental yang sulit dikontrol gitu ya, sesimpel kayak, orang nih kalau lagi nggak tenang gitu kan pasti konsumsi obat ya. Nah, dan itu tuh cuman penenang saat doang, setelah itu dia bakal terus minum obat ke depannya setelah tenang ya, mungkin sewaktu-waktu bakal kambuh. Nah, dia itu ke depannya pasti bakal minum obat lagi cuman buat menunda rasa itu tanpa dia itu tahu, eee asalnya tuh dari mana. Kadang kebanyakan orang tuh seperti itu. Nah, jadi Friends tuh memberikan statement bahwa sebaiknya ya, dalam kita kalau kita menghadapi masalah itu kayak dicari dulu akarnya itu apa, seperti apa, biar, itu tuh nggak terjadi lagi ke depannya, gitu. Kayak jika kalau
closing statement-nya, jika kita merasa tidak puas dengan hidup, kita ada pilihan dalam menjalaninya, yaitu tetap menjalaninya dan hanya menelan pil keberuntungan sesaat tanpa diketahui apa alasan ketidakpuasannya itu, atau kita menganalisis situasi dan mengambil tindakan lalu mengubah permainan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis dan diskusi. Yang pertama ada poin-poin penting dalam ringkasan video. Poin penting yang pertama yaitu pemasaran sebagai kunci. Kemudian ada ekspektasi dan realita. Dan yang terakhir ada implementasi dalam kehidupan pribadi. Kemudian ada marketing as a strategic discipline. Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging value. Itu merupakan perkataan Kotler dan Keller dalam bukunya. Pemasaran bukan hanya sekedar aktivitas penjualan, namun juga sebuah proses yang strategis yang melibatkan penciptaan dan pertukaran value dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik individu maupun kelompok. Sebagaimana yang dikatakan dalam video yang disampaikan oleh Franz, bahwa kesuksesan tidak hanya perihal keberuntungan saja, melainkan bagaimana merancang strategi pemasaran yang baik untuk meraih kesuksesan tersebut. Kemudian ada positioning and differentiation. Positioning is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. Dinyatakan bahwa positioning merupakan salah satu posisi strategis dalam merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati posisi benar dalam pasar yang akan dijadikan target. Posisi ini menentukan bagaimana nantinya perusahaan tersebut berjalan ke depannya dan apa yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Franz dalam video, bahwa bagaimana pentingnya sebuah strategi pemasaran dalam meraih kesuksesan. Dalam kita meraih kesuksesan bukan hanya perihal keberuntungan, melainkan juga bagaimana strategi pemasaran yang kita punya. Kemudian ada segmenting, targeting, and positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga dalam pasar tersebut bisa ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Analisisnya seperti bagaimana seseorang atau produk dapat sukses tidak hanya melalui keberuntungan, melainkan juga mensegmentasikan secara tepat produk mereka atau diri mereka, baik dari segi demografis, psikografis, dan perilaku. Kedua ada targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Dalam video tersebut, analisis targeting yang diterapkan adalah orang yang sukses dalam memilih kepada siapa mereka akan menampilkan citra mereka untuk mendapatkan target yang tepat dan sesuai seperti media, konsumen, maupun investor. Dan yang terakhir ada positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Korelasi dalam video adalah apa yang dikatakan oleh Franz bahwa keberuntungan merupakan positioning yang disengaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari video TEDx yang There is no luck, only good marketing oleh Franz Krebs dan analisis berdasarkan konsep-konsep pemasaran dari Kotler dan Keller dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dalam pemasaran bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari strategi yang terencana, pemahaman mendalam terhadap konsumen, serta eksekusi yang tepat. Prinsip-prinsip inti pemasaran seperti segmenting, targeting, positioning, atau STP terbukti sangat relevan dan dalam membangun fondasi kesuksesan, baik bagi produk maupun individu. Segmen pasar yang tepat memungkinkan perusahaan atau individu memahami kebutuhan audiens secara spesifik. Targeting membantu dalam menentukan fokus kepada siapa nilai atau produk yang akan ditawarkan, sementara positioning membentuk
persepsi yang kuat dalam benak konsumen menjadikan keberuntungan tidak lebih dari hasil kerja strategis dan konsisten. Selain itu, konsep marketing as strategi disiplin memperkuat bahwa pemasaran adalah bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan bisnis. Storytelling yang kuat, eksperimen berkelanjutan, dan distribusi yang tepat sebentar, menjadi elemen penting yang menumbuhkan kepercayaan serta mendorong penyebaran pesan dan produk. Akhirnya, melalui pendekatan yang humanis, Franz menyampaikan bahwa dalam hidup pun kita adalah produk dari diri sendiri. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang ditunggu, tetapi sesuatu yang dibentuk dengan cara memahami kebutuhan orang lain, menyediakan nilai, dan secara aktif membangun jalan untuk pencapaian. Lalu ada saran yang yang pertama, fokus pada strategi bukan keberuntungan. Yang kedua, pahami kebutuhan konsumen secara mendalam, lakukan eksperimen dan inovasi terus-menerus, dan yang terakhir, bangun posisi yang jelas di benak konsumen. Baik, begitu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.